Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sahabat Mahat semua? Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita mau ngapain nih Uti Pira? Kita akan menjawab Q&A yang teman-teman tanyakan ke Instagram Mahat Iya Ajamia. betul, soalnya banyak banget teman-teman yang nanya nih di Instagram Mahat ataupun lewat CP-nya Mahat juga ya tentang Mahat itu apa sih, Mahat itu gimana sih gitu kan. Nah sekarang kita bakal jawabin pertanyaan dari teman-teman. Nah ada Uti Pahirani nih sekarang. Gimana Uti, apa kabar Uti? Alhamdulillah. Baik, langsung aja kali ya Uti ya biar jelas nih pertanyaan dari siapa nih. Oke, yang pertama, Mahat itu apa sih? Ada yang belum tahu ternyata Mahat itu apa, Uti. Mahat itu apa sih, Ti? Jadi Mahat itu singkatnya ya, Mahat itu sebuah pesantren yang ada di dalam kampus gitu. Jadi pesantren ini tuh milik kampus, bukan pesantren-pesantren yang pada yang di luar gitu luar gitu ya. Jadi emang ngikut ke kampus gitu kalau Mahat itu. Jadi asrama lah ibaratnya Iya, asrama, tapi dalam asrama ini kita sambil belajar agama, sambil belajar hal-hal baru gitu ya, mengembangkan diri gitu lah sama-sama di sini. Nah, Mahat itu di mana sih tempatnya, Ti? Nah, kalau Mahat itu tempatnya ada di kampus 1, di paling belakang di dekat gedung SC, Student Center. Jadi lokasinya Mahat ini tuh ada di ruang lingkupnya UIN ya? Iya, ada di dalam gerbang. Jadi kalian masuk gerbang UIN, jalan terus kita ada di paling belakang di paling pojok gitu. Pertanyaan selanjutnya, peraturan Mahat seperti apa? Peraturannya banyak yang takut kali nih, kan biasanya orang-orang awam tuh takut ya masuk pesantren gitu, pesantren gitu kita nggak bisa bebas gitu kan. Nah, jadi peraturan di Mahat itu seperti apa sih? Kalau Mahat Al-Jamiah ini lebih ke pesantren modern ya, jadi nggak terlalu ketat kayak pesantren pada umumnya gitu. Jadi masih tetap boleh bawa handphone gitu ya, masih bisa berkomunikasi sama teman-teman semua gitu. Karena kan Mahat itu maksudnya bukan khusus untuk pesantren aja gitu, jadi kita tuh emang sambil kuliah gitu, jadi kita pun harus mengerjakan tugas-tugas kuliah yang nggak luput dari smartphone sama laptop gitu. Apalagi kan sekarang lagi serba online ya, jadi pasti boleh bawa handphone, menggunakan kayak alat elektronik seperti apa, laptop gitu-gitu ya. Cuma emang nanti tuh ada barang-barang tertentu yang emang nggak boleh dibawa semuanya gitu ke sini, jadi ya nanti dari pihak Mahatnya itu udah ditentuin apa aja barang yang harus dibawa gitu untuk para mahasantri ketika offline. Nah, peraturannya sendiri tuh seperti kayak jam malam kali ya, kita ada jam malamnya, kayak kita maghrib ya? Iya, mulai itu kita dari maghrib, jadi jam 6 itu harus sudah ada di Mahat lagi karena akan melakukan sholat berjamaah, dilanjut Asmaul Husna bersama-sama, ngaji bareng. Di situ pembelajaran ya? Iya, pembelajaran dilaksanakannya itu habis Isya sampai jam 9 malam. Terus peraturan apa lagi nih, kayak boleh gak sih bawa orang luar gitu masuk ke dalam Mahat gitu? Kalau kayak gitu peraturan itu nggak boleh bawa orang luar dari Mahat, dari luar Mahat gitu. Ya. Kalaupun mau kerja kelompok misalnya ya, boleh di kantin Mahat aja gitu, nggak boleh dibawa masuk ke Mahatnya apalagi ke kamar gitu. Karena kan kita juga di sini kan bareng-bareng ya, nggak sendiri gitu kan. Jadi untuk menjaga ya Tia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ada tambahan lagi nih peraturannya ternyata di Mahat ini. Untuk mahasantri putri itu tuh nggak boleh pakai celana, jadi harus pakai rok gitu. Pakai kulot pun, celana yang lebar gitu pun nggak boleh gitu. Boleh tapi di dalam kamar aja gitu ya, gitu, biar menjaga. Kalaupun di lingkungan Mahatnya itu nggak boleh gitu, karena nanti itu kita tuh mencirikan gitu kalau kita anak Mahat gitu. Anak Mahat yang anggun gitu ya, soleh-soleha gitu ya, amin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa tahun sih kita tinggal di Mahat itu, Ti? Kalau untuk tinggal di Mahat itu UIN Bandung tuh hanya mewajibkan 1 tahun aja, bukan mewajibkan ya, tapi kita peraturannya memang 1 tahun aja, 1 tahun, nggak sampai lulus gitu. Untuk para maba aja. Para maba gitu. Ada juga yang nanya kalau misalnya saya semester
3 gitu ya, naik semester 3 berarti boleh gak nih daftar ke Mahat gitu? Kalau itu sih nggak boleh, paling boleh ya? juga kalian daftarnya ke pesantren luaran kampus aja gitu. Gitu. Jadi ditekanin lagi di sini Mahat itu hanya untuk mahasiswa baru gitu ya. Jadi di tahun pertama. Jadi untuk yang tahun kedua, tahun ketiga itu nggak bisa daftar ke Mahat kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu orang berapa kamar sih? Satu kamar berapa? Kembali. Satu kamar berapa orang? Kalau untuk Maha Santri Putri satu kamar itu 4 orang kapasitasnya. Kalau untuk putra Satu kamar tuh 12-an ya? 12. Kalau untuk putra itu satu kamar 12 orang gitu. Beda kamarnya juga Iya. lebih luas ya, lebih luas. Betul. Kalau putri ya kapasitasnya Untuk 4 4 orang orang. aja. 4 sampai 3 orang. 3 sampai 4 orang. Nah, ada juga yang ditanya kalau makan gimana nih, ditanggung nggak sama Mahat? Nah, kalau makan itu kita masing-masing nggak ditanggung sama Mahat. Jadi yang 2,8 juta itu nggak termasuk makan, itu hanya untuk biaya akademik aja. Akademik aja gitu. Nah, pembelajarannya kayak gimana sih Ti di Mahat itu gitu kan? Apakah ngeganggu nggak sih sama perkuliahan gitu, siang-siang kan aduh udah mikirin kuliahan, mikirin pembelajaran di Mahat juga kan. Ya, kalau untuk pembelajaran di Mahat itu sendiri dilaksanakan tadi kan udah disinggung ya dari Bada Isa sampai jam 9, jadi nggak ngeganggu perkuliahan. Untuk satu lagi pembelajaran itu dilakukan pada subuh sampai jam 6 pagi. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu tuh kalian melaksanakan aktivitas kampus aja gitu. Nggak terganggu ya ya. nggak terganggu kuliahnya gitu. Jadi pintar-pintar kita untuk memanage waktu aja ya. Mana waktu untuk perkuliahan, mana waktu untuk di Mahat kayak gitu. Nah, biasanya masuk Mahat itu kalau kita udah daftar nih Ti. Nah, masuk Mahat itu bulan apa sih biasanya? Biasanya tuh masuk Mahat barengan sama masuk perkuliahan sih ya. Tapi biasanya itu mahasantri kalau offline gitu disuruh ke Mahatnya itu beberapa pekan sebelum perkuliahan dimulai. Kalau gak salah sekitar 2 pekan sebelum perkuliahan dimulai itu udah pada ke Mahat gitu kalau mahasantri. Agustus atau September Iya, ya, Agustus sekitar atau September sebulan gitu. Agustus atau September kita udah mulai kegiatan. Terus ada yang nanya nih, mahasiswa penerima beasiswa KIP itu apa bisa mondok di Mahat? Kalau untuk mahasiswa yang penerima KIP itu ada pesantren khususnya ya. Ada di Al Ihsan, Aroid, Universal juga. Jadi untuk yang penerima KIPK itu enggak diwajibkan ada di Mahat gitu. Harusnya itu mereka tuh adanya di pesantren yang tadi udah disebutin di sekitaran UIN juga. Nanti dicantumin di sini pesantrennya. Boleh. Terus oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau ke Mahat itu kita boleh bawa kendaraan pribadi nggak sih Uti gitu? Boleh banget, boleh banget, mau itu motor atau mobil. Hanya saja parkirnya jangan sembarangan, terus keamanannya pun ditanggung masing-masing gitu. Kalau misalnya ada kehilangan atau apa-apa, Mahat nggak tanggung jawab gitu. Tapi Mahat juga menyediakan parkiran ya, yang insya Allah aman, ada satpamnya gitu. Pertanyaan selanjutnya, Mahat UIN Bandung itu ada berapa sih Kak katanya gitu? Kalau Mahat UIN Bandung itu cuma ada 1, cuma ada 3 gedung. Iya, kita punya 3 gedung ya. Untuk putranya itu Mabna Umar namanya, dan untuk putrinya itu ada 2, Mabna Aisyah dan Mabna Khadijah. Oke. Kalau kita bayar 2.800.000 itu udah dapat apa aja sih Kak katanya? Kalau untuk 2.800.000 itu sebenarnya itu tuh untuk biaya akademik ya, kayak bayar buku, bayar buku, kitab-kitab, terus untuk para dosen istilahnya ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya offline, kalian itu dari 2,8 juta itu dapat fasilitas Mahat. Itu bonusnya gitu. Ya? Iya, bonusnya lah. Gitu. Jadi fasilitas Mahat itu sebenarnya enggak termasuk ke 2,8 juta itu, cuma kalau kalian offline itu dapat bonusnya fasilitas Mahat gitu. Apa aja nih fasilitas Mahat? Fasilitas Mahat itu udah disediain itu kasur, meja belajar, terus lemari baju sama kamar mandi. Kamar mandinya di dalam ya? Iya, kalau untuk putri itu di dalam kamar, kalau untuk putra per lantai gitu.
Oke deh. Nah, biasanya Kak kalau misalnya offline itu kegiatannya di Mahat ngapain aja sih selain kita belajar gitu? Apakah kalau ada kegiatan kayak olahraga bareng gitu-gitu ada nggak sih Kak? Di kalau offline itu kegiatannya nggak cuma pembelajaran aja ya, jadi ada juga kegiatan-kegiatan dari himpunan Mahasantri Mahat Al Jamiah atau Himaja gitu. Jadi mereka tuh kayak HMJ-nya Mahat Ya, gitu. betul. Jadi mereka bakalan nyediain kegiatan-kegiatan yang Seru gitu seru ya, banget yang gitu, seru. nggak ngebosenin tiap pekannya gitu. Jadi dalam Iya. 1 bulan itu tiap pekannya itu pasti ada kegiatan-kegiatan di malam Ahad ya. Malam Iya, Ahad, malam kalau Ahad. misalnya kayak olahraga gitu kita pagi ya? Iya pagi ya. Pagi Iya, setiap hari iya, Minggu. gitu. Gitu. Jadi nggak akan bosen kalau misalnya di Mahat pasti banyak kegiatan. Dan di Mahat itu para mahasantri jangan mengikuti dulu ke UKM atau UKK di kampus. Ya, Jadi disarankan iya ya. disarankan fokus aja lo di Mahat, karena di Mahat pun disediakan ekstrakurikuler kegiatan. gitu, kegiatan-kegiatan. Keorganisasian juga Iya. kita ada ya. Iya, betul. Tuh. Oke deh, itu dia teman-teman pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab ya sedikit banyaknya. Kita tunggu di Mahat ya. Dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.